Panitia mengklaim kepalanya untukku, kakinya untukku, nggak boleh. Ini terlarang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para panitia kurban Allah muliakan, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muliakan Anda untuk membantu dalam pelaksanaan ibadah kurban. Dan tentunya hal itu adalah hal yang wajib disyukuri karena Anda termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling bantu-membantu dalam mewujudkan perkara-perkara takwa, dan janganlah kalian saling bantu-membantu dalam mewujudkan perkara-perkara dosa dan perbuatan melampaui batas. Subhanallah. Tentunya juga Anda akan mendapatkan bagian pahala daripada penyembelihan tersebut. Karena Nabi mengatakan bahwasanya ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang melakukan sesuatu kebaikan, orang yang menjadi perantara terwujudnya sesuatu kebaikan, seolah-olah dia melakukan perbuatan tersebut. Bagikan dia melakukan perbuatan tersebut padahal dia menjadi perantara. Dengan adanya Anda para panitia kurban, sehingga akhirnya terhantarlah daging-daging kepada para mustahik. Ya. Alhamdulillah, Anda akan dapat pahala bagian daripada pahala orang-orang yang berkurban. Tetapi harus dipahami bahwasanya sebagaimana Allah perintahkan orang-orang yang berkurban agar mereka berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Wanhar, dan sembelihlah untuk Tuhanmu pula maksudnya. Allah perintahkan agar mereka ikhlas karena Allah hanya menerima amal orang-orang yang ikhlas dari orang-orang bertakwa. Jadi dalam perkara ini pahamilah bahwasanya di antara kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dilarang kita mengambil upah apapun daripada penyembelihan tersebut sebagai upah. Di antara kesalahan-kesalahan sebagian panitia kurban adalah menganggap mereka berhak mendapatkan upah lebih banyak. Padahal tak boleh mereka mengambil upah, sehingga disebutkan mungkin di depan setiap panitia mengambil 2 bagian, 3 bagian. Berarti ini upah. Sementara Rasulullah SAW melarang Ali untuk memberikan upah kepada tukang jagal. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi." Rasulullah perintahkan aku untuk mengurusi sembelihan-sembelihannya. Ini menunjukkan bolehnya kita mewakilkan orang dalam perkara penyembelihan ini. Rasulullah mewakilkan Ali untuk menyembelih sebagian daripada hewan-hewan sembelihan kurban. Sebagian Rasulullah sembelih sendiri, sebagian Ali bin Abi Thalib karena berpuluh-puluh ketika itu Rasulullah menyembelih kurbannya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Wa natasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa jillatiha." Aku diperintahkan Rasulullah untuk mensedekahkan daging-dagingnya, mensedekahkan bagian daripada kulit-kulitnya, bahkan pelana-pelananya. Wa alla u'tiya al-jazzara minha syai'an. Nabi ingatkan aku jangan memberikan sedikit pun bagian daripada kurban tersebut kepada penjagalnya. Qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali, kami yang memberikan upah, bukan daripada daging tersebut. Jadi enggak ada cerita orang-orang yang menyembelih sembelihan kurban dia tukang jagal mengambil bagian upah daripada sembelihan. Enggak boleh. Ini enggak boleh pedagangkan. Enggak ada dalamnya bab ujrah, upah mengupah. Ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan pertama, sebagian panitia menganggap mereka punya hak untuk mengambil lebih. Itu upah namanya. Di depan dikatakan panitia mengambil 2 bagian, panitia mengambil 3 bagian. Ini berarti upah. Ini tidak boleh dilakukan. Anda hanyalah merupakan perwakilan dari orang-orang yang mewakilkan. Maka tak boleh Anda mengambil upah apapun daripada pekerjaan Anda tersebut. Kecuali memang upah itu diambilkan dari yang lain, bukan dari hewan tersebut. Misalnya panitia tersebut diberi masjid subsidi dari uang-uang yang sifatnya infak umum untuk upah. Nggak ada masalah. Diberikan dia upah 50.000, 100.000, 150.000, terserah, nggak ada masalah. Tapi bukan dari bagian kurban tersebut. Jadi nggak ada istilah panitia mengklaim kepalanya untukku, kakinya untukku, nggak boleh. Ini terlarang. Ini harus dipahami. Yang kedua harus dipahami oleh panitia bahwasanya ini adalah merupakan amanah. Amanah bukan mentang-mentang kau panitia, kau suka-suka ambil berapa kau mau ambil daging tersebut, kau masuk ke tempat tersebut, kau ambil, kau pisahkan, ini untukku, ini untuk keluargaku. Nggak bisa. Ini bukan milikmu. Engkau tak berhak dalam membagi-bagi sebagaimana kau kendaki. Ya, oleh karena itu, pahamilah bahwasanya ini amanah di pundakmu. Jangan amanah tersebut engkau perlakukan semena-mena, sesuka hatimu, seolah-olah itu bagian daripada kurbanmu sendiri. Ya, kau ambil sesuka hatimu, kau berikan kepada orang tersebut. Nggak bisa. Ini bukan milikmu. Kau hanyalah orang-orang yang bantu hal-hal semacam ini. Jadi ingat hal ini. Engkau itu bukan pemilik kurban tersebut. Engkau hanyalah panitia dalam hal ini, maka hendaklah engkau bersikap dengan adil, dengan bijak. Jadi bagaimana andai kata kelak panitia itu mendapatkan bagian lebih, silahkan saja. Tapi bukan di depan dikatakan bahwa panitia harus mendapatkan bagian. Enggak ada upah. Ya, enggak ada upah dalam hal ini. Ini semuanya untuk Allah SWT. Bila mana kurban sudah diniatkan untuk Allah, maka tak boleh dalamnya ada transaksi apapun. Jual beli, enggak boleh lagi hewan kurban tersebut kau jual belikan. Enggak boleh lagi akhirnya kau ambil upah ya dengan menyembelih hal tersebut, nggak boleh sama sekali. Itu perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk panitia. Ya, kemudian tentu panitia kadang-kadang menetapkan sekian harga. Ternyata akhirnya panitia mendapat keuntungan, harus minta izin kepada orang-orang yang berkorban. Katakan ini ada kelebihan, karena kan kalian adalah merupakan wakil, kalian bukan penjual, kalian wakil saja. Katakan ini adalah merupakan kelebihan daripada kurban, kami berhasil negosiasi dengan orang-orang yang menjual kurban, kami dapat diskon sekian persen. Ini ada kelebihan, ini ada keuntungan, izin untuk menjadi panitia atau
untuk masjid dan seterusnya, boleh bila mana kalian terlebih dahulu meminta izin kepada para pemilik pemberian sebelum ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.